Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita masuk sesi yang ke-6. Silakan kepada teman-teman untuk membuka materi topik kita berkaitan dengan standar akuntansi keuangan yang sudah saya share di dalam e-learning UBD. Sebelum kita masuk kepada pembahasan standar akuntansi keuangan dan juga jenis-jenisnya yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu saya akan membuka website berkaitan dengan jurnal entrepreneur ya, yang mana jurnal tersebut menyajikan 4 standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya, tentu kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia itu mengadopsi dari International Financial Reporting Standard. Ya. Nah, dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai standar yang berlaku. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan juga format baku dalam penyajian laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Bila kita lihat dari definisi ini, bahwa setiap perusahaan yang mana perusahaan-perusahaan private swasta ya, pada saat menjalankan usahanya itu mendasari proses pembukuan atau proses pembuatan laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan, ya kan? Nah, standar akuntansi keuangan tersebut dia anggap sebagai ibaratnya sebagai kitab sucinya ya. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah laporan keuangan, tentu harus berdasarkan aturan main yang benar. Ya, bagaimana menyajikan laporan keuangan itu yang benar dan tepat. Ya, menyajikan laporan keuangan yang benar dan tepat itu tentunya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi di Indonesia itu berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Ya, jadi berdasarkan 4 pilar yang disusun untuk mengikuti perkembangan dunia usaha. Nah, dengan membaca artikel tersebut, eee, kita akan lebih memahami topik ini, ya, memahami topik-topiknya dan bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti pengertian standar akuntansi keuangan. Lalu sejak tahun 2012, PSAK yang diterapkan di Indonesia itu berdasarkan apa? Ya, PSAK yang akan diterapkan di Indonesia ini berdasarkan apa? Kemudian standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa dan berlaku di Indonesia adalah terdiri dari apa saja? Lalu sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi itu disebut apa? Tentunya teman-teman bisa punya gambaran-gambaran ya berkaitan dengan hal tersebut. Karenanya kita bisa membuat sebuah kerangka berpikir berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Ya, teman-teman bisa melihat seperti itu. Kemudian setelah pedoman sistem pembukuan di Indonesia yang digunakan itu apa, lalu diminta untuk menyebutkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam neraca. Kita kan juga harus tahu ya badan yang memang membuat atau memikirkan bagaimana mekanisme proses di dalam penyajian sebuah laporan keuangan, tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya ya bahwa Ikatan Akuntan Indonesia ini bertindak akan mengawasi juga, membuat dan memikirkan ya praktek-praktek akuntansi yang nantinya bakalan dijalankan. Maka dari itu aturan main yang dibuat itu juga
harus bisa dilakukan secara praktis ya, bukan sesuatu yang dianggap terlalu idealis jadi sulit untuk diaplikasikan. Ya, itu tentunya akan menyulitkan, ya menyulitkan bagi para pemakai atau pembuat laporan keuangan, tentunya seperti itu. Lalu untuk lebih memahami tentang SAK dan implementasinya lebih dalam, kita dapat, melihat ya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam standar akuntansi keuangan, atau kalau teman-teman biasanya boleh melakukan searching ya ke jurnal-jurnal yang berbeda dari ini untuk menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Nah, berikut ini adalah outline yang akan kita bahas. Apa sih standar akuntansi keuangan dan seperti apa yang berlaku di negara kita? Lalu yang kedua, 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang mana terdiri dari satu PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Yang kedua adalah SAK ETAP, disingkat diartikan Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu ada PSAK Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi untuk Syariah, dan standar akuntansi pemerintah seperti apa yang berlaku di Indonesia. Baru dari sana kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu standar akuntansi keuangan dan seperti apakah yang berlaku di Indonesia. Ya, standar akuntansi keuangan dan seperti apa yang berlaku di Indonesia. Nah, standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan supaya terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Jadi, walaupun tiap perusahaan punya background atau jenis usaha yang berbeda atau core bisnisnya berbeda, tapi laporan keuangan satu dengan laporan keuangan yang lainnya itu bisa diperbandingkan ya. Itu yang paling penting. Ya, itu yang harus diperbandingkan. Kalau misalnya antar laporan keuangan satu dengan laporan keuangan lain tidak bisa diperbandingkan, akhirnya kita nggak punya tolok ukur atau indikator yang tepat berkaitan dengan hal tersebut. Ya, tentunya demikian. Nah, untuk SHK itu memang juga berfungsi untuk mempermudah auditor ya, serta mempermudah membaca laporan keuangan. Ya, tentunya SHK itu mempunyai berfungsi untuk mempermudah auditor dalam rangka mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan selanjutnya kita juga tidak bisa melihat ya bahwa satu pembaca atau satu pemakai nggak ngerti, tapi ya karena ini hanya dikhususkan bagi kalangan direktur atau kalangan manajer saja. Nah, ini bahaya ya, karena laporan keuangan itu, khususnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus bisa berterima umum kan, diterima secara umum, bukan diterima oleh pihak-pihak tertentu, golongan atau kelompok tertentu. Tapi siapapun yang memakai laporan keuangan ini harus bisa memahami seperti itu. Lalu 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia, ya berikut ini adalah penjelasan 4 pilar dalam SAK di Indonesia. Ya, pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Reporting Standard. Ya, untuk pernyataan standar akuntansi keuangan atau International Financial Reporting Standard ini adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 2012, lalu sampai dengan tahun 2021. Ya, jadi mulai penerapannya dari 2012 sampai 2021 berarti ada 9 tahun ya. Nah,
Standar ini digunakan oleh siapa? Digunakan bagi badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun. Ya, tentunya bila kita lihat standar itu memang ya namanya juga standar baku ya, dan standar baku tersebut tentunya harus bisa diaplikasikan kan kepada perusahaan, bukan hanya di sektor swastanya saja, di lingkup pemerintahan juga bisa, kemudian di lingkup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal ini juga mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar modal, dan bahkan meliputi ada perusahaan publik, insurance company, banking, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Nah, selanjutnya PSAK sama dengan SAK, ya, sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAK ya, International Federation of Accountant, yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka, ya. Nah, selama tahun 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ya, selama tahun 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ya, bila kita lihat Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia telah mengesahkan satu PSAK, kemudian satu ISEC, yaitu International Standard Akuntansi Keuangan, 6 judul amandemen atas PSAK, satu penyesuaian tahunan 2020, dan dua standar lain yang statusnya masih berupa draft exposure, yaitu draft exposure SAK entitas privat dan draft exposure amandemen PSAK 16. Dan aset tetap tentang hasil sebuah penggunaan yang diintensikan. Ya, hal itulah selama tahun 2020 dilakukan ya, melakukan pengesahan yang mana kita juga mengadopsi dari berbagai sumber ya, supaya bisa mengupdatekan informasi-informasi yang terdapat di dalam standar akuntansi keuangan. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, itu adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan, ya. Itu digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Nah, entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan hasil penyederhanaan International Financial Reporting Standard yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif. Lalu penilaian untuk aset tetap, ya. Jadi kita melakukan penilaian aset tetap atau yang dinamakan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Lalu ada aset tidak berwujud dan properti investasi setelah tanggal pelaporan, hanya menggunakan harga perolehan ya. Saya rasa cukup jelas ya dengan penjelasan yang saya sampaikan di layar handphone, laptop, atau tab teman-teman sekalian. Nah, kemudian tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajah, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Nah, jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan
tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK Syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah. Nah, di situ merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah. Ya, tentunya bisa digunakan lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Lalu pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi segala sesuatunya tentu harus dikeluarkan atau dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa nantinya dinyatakan halal atau tidak halal, biasanya seperti itu. Nah, standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudarabah, murabaha, salam, ijarah, dan istisna ya. Nah, berkaitan dengan hal ini biasanya kalau disampaikan dalam satu mata kuliah khusus namanya tuh sistem informasi perbankan biasanya membahas tentang hal tersebut. Kemudian standar akuntansi pemerintah seperti apa yang berlaku di Indonesia. Nah, standar akuntansi pemerintah tersebut telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Ya. Nah, SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Lalu standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu standar akuntansi pemerintah. Ya, jadi kalau mau mengaplikasikan standar akuntansi yang tepat bagi pemerintahan desa, dia pakai standar akuntansi pemerintahan ya. Cocok buat di governmental yang notabene organisasinya merupakan organisasi nirlaba. Kemudian setelah itu kita simpulkan ya, itulah 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Ya, dengan menggunakan standar tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan. Untuk menjaga laporan keuangan perusahaan dengan baik, kita membutuhkan bantuan teknologi berupa software yang baik ya. Kalau misalnya di dalam pembuatan laporan-laporan keuangan, tentu teman-teman sudah biasanya menggunakan jurnal dan saya percaya bahwa di SAK sendiri ya, di perusahaan di mana teman-teman bekerja tentunya sudah mengaplikasikan program accounting. Ada yang pakai Mayop, atau ada yang pakai Vina, ada yang pakai Accurate, maaf, ada yang pakai Accurate, kemudian ada yang menggunakan lagi aplikasi-aplikasi lain seperti PPDK atau Terpadu, dan berbagai macam aplikasi Zahir yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengakomodir transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah membaca tulisan tersebut, kita akan lebih memahami topik-topik yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan dan bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti apa sih definisi dari standar akuntansi keuangan? Ya, lalu sejak tahun 2012 PSAK yang diterapkan di Indonesia itu berdasarkan apa? Lalu standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa dan berlaku di Indonesia itu seperti apa? Kemudian sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Sebutkan dan jelaskan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, lalu pedoman sistem pembukuan di Indonesia bagaimana, dan sebutkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam meraih.
Ya, kurang lebih seperti itu ya, berkaitan dengan 4 pilar standar akuntansi keuangan yang mana, dijalankan, diaplikasikan di Indonesia. Jelas ya teman-teman? Nah, di sini saya akan lanjutkan kembali ke forum 6, di mana, membahas juga ya berkaitan dengan standar akuntansi keuangan dan jenisnya yang berlaku di Indonesia. Ya, kan kita tentunya ingin melihat ya, standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara kita itu yang seperti apa gitu. Dan kita pun ingin menjalankan tentunya standar tersebut yang tepat, yang sesuai dengan apa yang apa yang diterapkan atau apa yang ditetapkan ya. Tentunya kita, yang sudah disampaikan di dalam sana kita ingin ikuti ya aturan mainnya supaya jangan sampai salah. Karena kalau misalnya kita berdasarkan interpretasi kita sendiri ya kan, "Ini menurut saya kayak gini Pak, harusnya kayak gini, begini," ya bukan menurut kita, tapi menurut standar akuntansi keuangan ya. Karena standar akuntansi keuangan tuh menyatakan hal demikian, jadi kita pun harus melakukan hal tersebut, seperti itu. Ya. Ya, kalau teman-teman, lihat ya, sebenarnya pembahasan standar akuntansi keuangan juga bukan cuma kita bahas saat ini ya, bukan, kita bahas saat ini, tapi kita sudah pelajari bahkan, dalam waktu yang cukup lama di mata kuliah terdahulu. Ya, tentunya teman-teman pun sudah cukup familiar berkaitan dengan hal tersebut. Nah, standar akuntansi keuangan, kita pengulang kembali dengan yang telah saya jelaskan tadi, adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha, ya, suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Dan SAK itu berisi pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi di dalam SAK itu ada PSAK, teman-teman. Dan di dalamnya juga ada interpretasi standar akuntansi keuangan ya. Tadi saya salah menyebutkan, saya menyebutnya internasional, tapi sebenarnya interpretasi interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan-peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasan. Nah, standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, ya, yakni International Financial Reporting Standard. Ya, SHK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014, ya. Yang mana peraturan-peraturan berkaitan atau regulator pasar modal ini nantinya akan diaplikasikan kemana Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam ya teman-teman. Tentunya teman-teman juga masih ingat dengan penjelasan saya di minggu yang lalu. Selanjutnya, standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, ya, yakni International Financial Reporting Standard, ya, di mana SHK berbasis IFRS berlaku secara efektif sejak tahun 2014. Kita sudah cukup lama mengaplikasikannya ke dalam standar akuntansi keuangan. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Lalu, konvergensi SHK dan IFRS diharapkan dapat banyak mengurangi perbedaan dua standar akuntansi skala lokal dan global ini. Ya, sehingga bermanfaat bagi perusahaan
yang memiliki akuntabilitas publik untuk bertransaksi di pasar modal karena informasi dalam laporan keuangannya berkualitas internasional. Luar biasa ya. Jadi dia ini ternyata punya kualitas secara internasional. Ya, kenapa nggak kita gunakan aja dong makanya. Jadi kita menggunakan ya, dengan adanya pertemuan dan juga kita masukkan dalam konvergensi SHK IFRS ini, akhirnya dibuatlah aturan yang nantinya bisa melakukan transaksi di pasar modal secara lebih bebas, tapi dalam koridor-koridor yang benar, koridor-koridor yang tepat, dalam laporan keuangan, dan nantinya akan dijalankan secara berkualitas ya. Jadi kualitasnya itu dinilai secara internasional. Lalu 4 macam standar akuntansi keuangan di Indonesia tadi sudah saya bahas ya, teman-teman juga sudah mendapatkan penjelasannya. Nah, ini saya ulang sedikit ya, saya ulas sedikit berkaitan dengan 4 macam standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Ini nggak apa-apa nih kita bahas supaya makin ngelotok ya. Kalau kita sering-sering membahas, makin lama kan akhirnya jadi ingat. Kita udah nggak perlu belajar lagi, kita udah bisa pada saat ujian kita bisa membahasnya dengan baik ya, seperti itu. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan IFRS adalah SAK yang memang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan itu relevan bagi pengguna laporan. Nah, PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas ya yang memiliki akuntabilitas publik ya. Jadi dia tuh harus bisa dipercaya gitu ya, teman-teman ya. Ya, bila kita lihat ya, jadi bila kita lihat PSAK ini nantinya ya bisa dibilang PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012. Dan standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Nah, PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Adapun alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia itu merupakan anggota International Federation of Accountants atau IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Dan ada beberapa prinsip dasar yang digunakan oleh IFRS, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan, sehingga para negara anggota IFAC ini berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Lalu ada penilaian atas transaksi dan evaluasi, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. Dan penerapan standar akuntansi ini tentu membutuhkan professional judgment ya. Jadi penetapan secara profesional atau pendefinisian secara profesional ya, berkaitan dengan penerapan standar akuntansi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan manfaat penerapan IFRS. Yang pertama, dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Ya, jadi kan gini ya, kalau laporan keuangan baik di Indonesia ataupun di luar itu sama-sama modelnya seperti apa,
tentu memudahkan siapapun yang memakai laporan keuangan tersebut kan. Mau dia currency-nya berbeda, tapi akun-akunnya kan sama aja, cuman kita istilahkan atau kita translate lagi ke bahasa-bahasa yang lain kan, tentunya seperti itu. Kalau yang dipakai menggunakan bahasa Inggris ya lebih simpel lagi, karena toh kita di Indonesia pun COA kita kebanyakan menggunakan kode rekening dari bahasa Inggris, ya kebanyakan kan juga COA kita juga pakai bahasa Inggris. Nah kemudian kita lanjutkan ya, manfaat penerapan IFRS, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice, ya. Baru yang kedua, kita masuk ke SAK etap. SAK etap ini adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Dan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Lalu standar akuntansi IFRS yang disederhanakan juga meliputi tidak adanya pilihan menggunakan nilai revaluasi wajar. Ya, jadi standar akuntansi IFRS ini eh, yang disederhanakan juga meliputi tidak adanya pilihan menggunakan nilai revaluasi wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak yang diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan atau perundang-undangan perpajakan. Lalu Pak, untuk manfaat SAK etapnya apa saja Pak? Ya, kalau teman-teman lihat, manfaat dari standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, pertama, membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri. Ya, jadi kalau perusahaan kecil kayak menengah, dia udah nggak perlu pusing karena sudah ada dasar yang jelas. Ibaratnya kayak tadi saya sampaikan kitab sucinya ya, kalau SAK itu ya. Kitab sucinya orang accounting untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang andal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Lalu bentuk pengaturannya juga jauh lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Nah, untuk laporan akuntansi jadi dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk menjaring dana investasi agar usahanya lebih berkembang. Ya. Dan implementasi SAK etap ini lebih mudah dibandingkan ya. Implementasi SAK etap ini lebih mudah dibandingkan SAK IFRS karena lebih sederhana dan tetap dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan. Ya, SAK etap mengadopsi IFRS untuk usaha kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai kondisi Indonesia serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat bahwa SAK etap juga masih memerlukan professional judgment, meski tak sebanyak untuk SAK IFRS. Ini menambah wawasan bagi kita sekalian ya teman-teman ya, dari penjelasan yang tadi saya ambil di website sebelumnya belum terlalu jelas seperti yang disampaikan di sini ya. Saya juga mengambil dari website yang berbeda, tapi lebih detail penjelasan di dalam. Lalu ada PSAK Syariah, ya dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa standar akuntansi keuangan ini adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. Nah, PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan standar akuntansi ini dikembangkan ya
SHK Syariah ini dikembangkan mengikuti model SHK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. MPSHK Syariah ini mengatur mulai dari kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharabah, muharabah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istisna. Lalu standar akuntansi pemerintah diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintahan daerah. Nah, laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan ada laporan realisasi anggaran, kalau kita menyebutnya laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu SAP itu dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Nah, fungsi-fungsi daripada standar akuntansi keuangan, teman-teman bisa lihat sendiri di sana. Ada untuk keseragaman laporan keuangan, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan, untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda. Ya, itulah ragam SHK yang diterapkan di Indonesia, tak hanya menjalankan proses akuntansi sesuai standar yang berlaku, seorang akuntan juga harus memahami perbedaan standar-standar yang berlaku tersebut dengan menggunakan standar akuntansi. Kita pun dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman pelajari kembali berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19. Gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, God bless you and Buddha bless you.